Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat belajar bersama. Ayo kita belajar bersama ya teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Nah, kita akan belajar apa? Tentang Islam agamaku. Tentang Islam agamaku teman-teman. Nah, apa sih di dalamnya Islam agamaku? Nah, ada kepo ya. Nah, kita akan belajar tentang rukun Islam. Kita belajar apa teman-teman? Belajar rukun Islam. Nah, mari kita menjelajahi dunia rukun Islam bersama-sama. Nah, saatnya belajar rukun Islam dengan cara yang seru dan menarik. Itu ya teman-teman. Baik. Ada yang tahu nggak apakah rukun Islam itu? Wah, ayo teman-teman, jawab ya. Dan berapakah jumlahnya? Ada yang tahu? Nah, rukun Islam itu adalah prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam ya. Apa tadi? Prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam. Dan rukun Islam adalah landasan kuat dalam kehidupan seorang muslim yang harus disempurnakan dan harus diutamakan. Gitu ya. Nah, yuk mari kita kenali lebih dekat apa itu rukun Islam. Nah, rukun Islam itu untuk muslim, wajib untuk dilaksanakan ya. Nah, rukun Islam adalah pedoman seorang muslim untuk beribadah kepada Allah. Itu ya teman-teman. Nah, baik. Dan rukun Islam itu apa? Ada 5. Ada berapa teman-teman? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Dan yang ketiga, zakat. Keempat, puasa. Dan kelima, naik haji bila mampu. Gitu ya teman-teman. Coba diulangi. Tadi yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Dan yang keempat, puasa. Dan yang terakhir dan kelima, naik haji bila mampu. Gitu ya teman-teman. Hebat. Nah, baik, langsung saja ya teman-teman. Kita ke rukun Islam yang pertama. Apa tadi rukun Islam yang pertama? Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Gimana sih syahadat? Nah, syahadat itu bacaannya gini ya teman-teman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, rukun Islam yang pertama tadi syahadat. Syahadat itu adalah pengakuan akan keesaan Allah. Nah, mari kita belajar mengucapkan syahadat dengan penuh keikhlasan ya teman-teman. Nah, mengucapkan syahadat adalah langkah awal menjadi seorang muslim yang baik. Menjadi seorang muslim yang baik. Nah, syahadat itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama, syahadat tauhid. Apa tadi? Syahadat tauhid. Gimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu syahadat tauhid yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan syahadat tauhid ini adalah bersaksi terhadap keesaan Allah. Allah lah yang menciptakan alam raya dan semua isinya. Allah Maha Esa, yang berarti Esa itu satu. Dan hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Itu ya teman-teman. Terus apa? Ya, syahadat yang kedua tadi syahadat Rasul. Gimana bunyinya? Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, pintar. Baik, syahadat Rasul itu merupakan kesaksian terhadap Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Dan orang Islam wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Dan beriman tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Salah satunya dengan mencontoh Nabi Muhammad yang selalu mengajarkan kebaikan. Gitu ya teman-teman. Mari kita idolakan Nabi Muhammad. Ya teman-teman. Ya kita idolakan semuanya kebaikannya ya. Nah, baik. Terus syahadat itu orang Islam harus hafal syahadat tadi.
Syahadatain dibaca setiap sholat ketika duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Syahadatain juga dibaca ketika seseorang akan mau masuk agama Islam. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, apa sih manfaat syahadat? Nah, manfaat membaca syahadat adalah memperkuat iman kita. Ya teman. Terus apa? Terhindar dari sifat syirik. Yang ketiga, amal diterima oleh Allah. Dan yang keempat apa teman-teman? Yang paling besar, mendapat pahala. Gitu ya teman-teman. Nah, terus rukun Islam yang kedua ya teman-teman. Tadi apa rukun Islam yang kedua teman-teman? Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Apa tadi? Sholat. Sholat itu adalah tiang agama ya teman-teman. Dan orang Islam itu wajib sekali melaksanakan sholat. Nah, sehari semalam itu jumlahnya ada 17 rakaat. Kok 17 rakaat? Karena sholat dalam sehari ada 5 waktu. Disebut sholat fardu ya teman-teman. Tadi apa waktunya? Ada apa? Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, jumlahnya berapa teman-teman? 17 rakaat. Nah, rukun Islam yang kedua tadi sholat adalah ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Sholat adalah sarana kita untuk berkomunikasi langsung dengan Allah ya teman-teman. Mari kita mempelajari cara melaksanakan sholat dengan khusyuk ya teman-teman. Nah, agar amal kita diterima oleh Allah. Gitu ya teman-teman. Dan sholat itu adalah tiang agama teman-teman. Kenapa kok disebut tiang agama? Nah, misalnya ya, kita sholatnya jarang ya teman-teman. Misal kita cuma sholat subuh. Nah, dalam sehari kan sholat tadi ada 5 waktu ya teman-teman. Nah, ada 5 waktu. Nah, diibaratkan tiang. Jika rumah kita ada satu tiang, rumah kita akan roboh nggak teman-teman? Roboh kan? Nah, begitu juga dengan iman kita teman-teman. Nah, kalau sholat kita melaksanakan 5 waktu, maka rumah kita akan semakin kokoh dan tiangnya juga semakin kokoh. Apalagi dikerjakan terus-menerus ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jangan sampai meninggalkan sholat ya teman-teman. Nah, tadi jumlah sholat fardu ada berapa? Ada 5. Yaitu tadi sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Nah, jumlahnya semua itu ada 17 rakaat ya teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Jangan sampai meninggalkan sholat ya teman-teman. Nah, baik. Kita langsung saja ke rukun Islam yang ketiga. Ada yang tahu nggak rukun Islam yang ketiga apa? Nah, rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Apa itu zakat, Pak? Apa itu zakat, Kak? Nah, gitu ya, teman-teman. Zakat adalah sarana menolong sesama melalui pemberian harta, teman-teman. Zakat mengajarkan kita tentang kepedulian terhadap orang lain. Dan marilah kita belajar tentang pentingnya berbagi dan memberi zakat ya teman-teman. Nah, zakat ada yang pertama adalah zakat fitrah. Dan yang disebut zakat fitrah adalah zakat nafas, yang artinya menyucikan jiwa kita. Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok pada bulan Ramadan yang untuk diberikan kepada fakir miskin teman-teman. Misalnya kita di Indonesia ya teman-teman. Makanan pokoknya apa tadi? Makanan pokoknya adalah nasi. Kan di sini makanan pokoknya adalah nasi. Berarti kita zakatnya memakai makanan pokok tersebut, yaitu beras ya teman-teman. Bukan nasinya loh ya. Ya. Terus misal kalau di Arab, makanan pokoknya apa? Gandum ya, roti gitu ya. Nah, berarti yang di sana mengeluarkan zakatnya memakai gandum ya teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus kita bagi seorang muslim harus mengeluarkan zakat ya teman-teman. Terus ada zakat yang kedua apa? Nah, zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta, teman-teman. Zakat mal dikeluarkan apabila telah memenuhi nisab atau haul.
Yang artinya nisab apa? Artinya ukuran, ada takarannya teman-teman. Nah, dan haul artinya genap 1 tahun. Nah, gitu ya teman-teman. Terus apa manfaat zakat teman-teman? Ada yang tahu nggak? Manfaat zakat yang pertama adalah membersihkan harta kita. Dan yang kedua membersihkan jiwa kita. Dan yang ketiga melaksanakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan teman-teman. Nah gitu teman-teman, itu manfaat zakat. Maka dari itu kalau kita harus mengeluarkan zakat ya teman-teman, bagi yang sudah tadi ukurannya yang zakat mal harus mengeluarkan. Terus bagi kita di bulan Ramadan harus melakukan zakat fitrah ya gitu ya teman-teman. Nah baik gitu. Terus selanjutnya rukun Islam yang keempat. Apa tadi rukun Islam yang keempat? Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Apa sih puasa itu teman? Nah, puasa adalah menahan diri dalam bulan Ramadan. Gitu ya teman-teman. Menahan diri dalam bulan Ramadan. Menahan apa kak? Menahan apa? Menahan rasa lapar dari menahan makan dan minum ya. Menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai maghrib. Nah, gitu ya teman-teman. Hukumnya berpuasa bagi seorang muslim pada bulan Ramadan adalah wajib. Dan puasa Ramadan dilakukan 1 bulan penuh ya teman-teman. Nah, orang Islam itu wajib sekali berpuasa Ramadan. Nah, mari kita lakukan ya teman-teman. Nah, puasa itu mengajarkan kita tentang kesabaran dan pengendalian diri ya teman-teman. Itu manfaatnya besar sekali ya teman-teman. Baik. Terus lanjut ke rukun Islam yang kelima. Apa teman-teman? Rukun Islam yang kelima. Ada yang tahu nggak tadi? Rukun Islam yang kelima adalah haji. Apa teman-teman? Haji. Haji adalah ibadah perjalanan ke Baitullah, ke Mekah ya teman-teman. Nah, haji adalah momen yang sangat istimewa di kehidupan seorang muslim. Nah, baik kita kenali rahasia dan makna dari ibadah haji ya teman-teman. Nah, haji itu hukumnya orang Islam yang mampu ya teman-teman. Tadi kan Kak Anik sudah bilang ya, orang Islam yang mampu. Nah, orang Islam yang mampu wajib menjalankan ibadah haji. Dan ibadah haji itu dilakukan di kota Makkah. Orang yang hajinya mabrur, Allah akan memberi pahala surga. Gitu ya teman-teman. Nah tadi apa saja rukun Islamnya teman-teman? Ada yang pertama syahadat. Dan yang kedua sholat. Dan yang ketiga zakat, dan keempat puasa, dan kelima haji ini tadi ya teman-teman. Nah, sangat besar sekali kan manfaat dan maknanya kan teman-teman. Nah, maka dari itu rukun Islam adalah pijakan kuat dalam kehidupan seorang muslim ya teman-teman. Dan jadilah muslim yang taat dengan menerapkan rukun Islam dalam segala hal ya teman-teman. Nah, selamat kamu sudah mempelajari rukun Islam dengan baik ya teman. Nah, baik untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tonton video berikutnya. Itu ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman.